Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, kawan-kawan sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat hujan pada petang hari ini. Semoga dengan hujan ini semakin barokah majelis taklim kita. Semoga dengan hujan ini semakin terkabul doa-doa yang kita lantunkan, doa-doa yang kita panjatkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shayyiban nafi'an. Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Pada malam yang mulia ini kita masuk bab yang baru berkaitan tentang sholatul jumu'ati wal jama'ati, sholat Jumat dan sholat jamaah. Penulis sengaja menjadikan satu bab, sholat Jumu'ah dan sholat jamaah. Ini mirip katanya tapi maknanya berbeda. Wal jumu'atu fardhu ainin ala kulli muslimin. Jumatan atau sholat Jumat fardhu ainin, hukumnya fardhu ain. Kepada siapa? Ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim laki-laki. Makna dari fardhu ain adalah setiap orang itu wajib melakukannya, wajib menghadiri dan wajib menjalankannya. Ala kulli muslimin, atas setiap muslim laki-laki. Berarti kalau muslimah atau muslim perempuan tidak wajib menjalankannya, dia harus melaksanakan sholat yang lain, yaitu sholat duhur. Tapi kalau ada seorang muslimah hadir ke masjid untuk jumuatan, untuk sholat Jumat, maka sholatnya sah dan tidak perlu mengulang menambah dengan sholat duhur. Zakarin, ala kulli muslimin zakarin, hurrin, yang merdeka, hadirin, yang hadir. Hadir ini berarti lawan dari musafir. Bila udhrin syar'iyyin, tanpa ada udzur syar'i. Nah ini, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, yang wajib melaksanakan sholat Jumat pertama orang muslim laki-laki, hurrin yang kedua adalah yang merdeka, berarti budak, abdun, hamba sahaya, itu tidak wajib Jumatan. Tapi kalau sholat Jumat hadir di masjid untuk Jumatan, maka sah, tidak perlu mengulangi dengan sholat duhur. Hadirin, hadir, ya. Hadir ini kalau dalam bahasa mazhab Syafi'i ada dua, yaitu mukim dan mustautin. Jadi manusia itu dalam menjalankan Jumatan dan ya menjalankan Jumatan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama namanya mustautin. Mustautin itu maknanya penduduk lokal. Masjid Jamasbah, kemudian jenengan setiap hari sholat di Masjid Jamasbah, berarti jenengan itu mustautin, wajib Jumatan. Ini termasuk hadirin, termasuk hadir. Ya. Yang kedua, mukim. Mukim itu adalah orang
yang dia tidak melakukan, ya, dia tinggal dalam satu tempat 4 hari lebih di tempat tersebut, tapi dia tidak menjadi penduduk. Ya, kalau saya bahasakan seperti santri-santri saya ini ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, jauh-jauh. Nah, mereka tinggal di sini lebih dari 4 hari, ya, sebulan, 2 bulan, bahkan ada yang setahun. Nah, mereka ini adalah mukim namanya. Dalam mazhab Syafi'i namanya mukim. Mereka wajib sholat Jumat. Hukumnya wajib sholat Jumat. Kemudian kelompok yang ketiga namanya musafir. Musafir adalah orang yang dia mengadakan perjalanan, atau dia sudah menetap setelah perjalanan, ya, di tengah jalan, atau dia sudah sampai ke tempat tujuan, tinggal di tempat tujuan itu kurang dari 4 hari. Jenengan orang Jogja mau ke Surabaya, perjalanan dari Jogja ke Surabaya jenengan sampai, katakan sampai Paciran, jenengan musafir? Iya. Sampai timur lagi mana? Ya, rapal yang Jember, bisa. Jember wetan Surabaya. Sampailah Surabaya. Surabaya jenengan di sana menetap di Surabaya kurang dari 4 hari. Sehari, 2 hari, 3 hari jenengan di Surabaya, maka jenengan namanya seorang musafir. Paham ya? Musafir. Tapi jenengan tinggal di Surabaya 4 hari atau lebih, maka jenengan bukan musafir lagi, tapi namanya apa? Mukim. Perbedaannya, kalau musafir tidak wajib sholat Jumat, kalau mukim sudah wajib. Jangan jenengan mentang-mentang di Surabaya, kula niku musafir kok Mas, padahal jenengan di Surabaya sudah sebulan atau 2 bulan, terus jenengan tidak Jumatan. Nah, ini keliru. Ya. Kalau lebih dari 3 hari, ya, 3 hari setengah begitu ya, maka jenengan hitungannya sudah mukim dan jenengan wajib Jumatan. Mukim dan mustautin itulah yang disebut sebagai hadir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila udhrin syar'iyyin, orang yang hadir itu orang yang mustautin dan orang mukim, bila udhrin yang tidak punya udzur syar'i, udzur yang syar'i. Udzur syar'i itu seperti apa? Kal maradhi, seperti sakit. Wal matori, seperti hujan. Hujan dalam arti di sini adalah hujan yang sangat deras sehingga jenengan dari rumah tidak ada alat untuk menaungi jenengan dari air hujan, ya, baik itu berupa payung atau mantrol atau mobil, ya. Dan kalau jenengan nembus hujan itu, jenengan nanti akan sakit atau akan celaka. Jadi maksud mator di sini, sehingga jenengan tidak wajib sholat Jumat. Nek udane mung gerimis, jenengan punya payung, jenengan punya mantrol, itu jenengan wajib tetap sholat Jumat di masjid. Kal marodi juga seperti orang yang sakit. Orang yang sakit itu juga udzur syar'i. Udzur syar'i, orang yang sakit dari arti apa? Yaitu yang sakit memberatkan dia tidak bisa sampai ke masjid. Nek mung lara untu apa neh lara ati ya wajib tetap sholat Jumat. Nah, ini marot atau sakit di sini adalah sakit yang menghalangi orang tersebut sampai ke masjid. Tapi kalau ada orang sakit dia sholat Jumat, sah mboten? Sah. Ini hanya cerita hukumnya, yaitu wajib dan tidak wajib. Wal mator atau hujan deras, orang ini tetap memaksakan diri untuk sholat Jumatan ke masjid, sah mboten? Sah. Cuma syariat kita meringankan orang yang punya udzur syar'i tersebut.
Dalam Risalah Al-Jami'ah ini hanya disebutkan contohnya ini, tapi ditambah di dalam kitab lain dalam mazhab Syafi'i juga, wasyiddatil barodi wal har, seperti cuaca yang sangat dingin atau sangat panas. Cuma di Indonesia ini saya katakan hampir-hampir tidak terjadi. Ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang mungkin di Afrika atau di Arab sana ya, sangat dingin. Kalau orang memaksakan diri keluar rumah untuk Jumatan, maka akan membahayakan kesehatannya. Wa min syurutil jumu'ati al-khutbatan. Di antara syarat Jumatan adalah al-khutbatan, yaitu adanya 2 khutbah. Ya, sholat Jumat itu akan sah kalau ada 2 khutbahnya, ada 2 khutbahnya. Wa arkanuhuma, dan rukun-rukun keduanya, rukun dari 2 khutbah ini, hamdulillahi ta'ala. Yang pertama, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kalimat alhamdulillah atau innal hamdalillah. Ini rukun pertama. Seorang khatib tidak akan sah khutbahnya kalau dia tidak mengawali khutbah dengan ucapan alhamdulillah atau innal hamdalillah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun yang berikutnya adalah sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu dengan ucapan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini sudah rukunnya, sudah 2 rukun sudah tercukupi. Atau dengan yang dipanjangkan yang biasa dibaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, panjang. Kemudian setelah itu Allahumma shalli. Nah, ini penting. Rukun yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirih. Rukun yang ketiga, wal wasiyatu bittaqwa, wasiat dengan ketakwaan. Ya, ini isi dari khutbah. Ada wasiat ketakwaan. Jangan isi khutbah malah cerita yang lucu-lucu, atau isinya malah ngoyo-woro, bukan kaitannya masalah agama, masalah kebijakan pemerintah misalnya, masalah Omikron misalnya, masalah apa ya sekarang, kenaikan harga-harga atau pergolakan perpolitikan. Hal-hal yang tidak mengajak orang untuk semangat ibadah jangan disampaikan ketika khutbah. Kalau ceramah-ceramah umum monggo silahkan, tapi kalau khutbah harus mengajak orang yang sebelumnya tidak semangat ibadah menjadi semangat, yang sudah semangat istiqomah tambah semangat. Al-wasiyah bit taqwa. Maka banyak para khatib untuk kehati-hatian, mereka mengatakan dengan awal khutbahnya mengatakan usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun, atau saya wasiatkan kepada saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah. Ini untuk kehati-hatian supaya nanti isi khutbah yang lain itu ya misalnya agak jauh dari wasiat ketakwaan, ini sudah tercukupi atau sudah masuk dalam rukun yang ketiga ini. Wa qiraatu ayatin minal Qur'ani. Rukun yang keempat adalah bacaan ayat dari Al-Qur'an mufhimatin, yang bisa dipahami, fi ihdahuma, di salah satu dari 2 khutbah. Kalau tahmid harus dua-duanya, alhamdulillah pada khutbah yang pertama dan pada khutbah yang kedua. Salawat juga harus dua-duanya, assalatu wassalamu ala rasulillah. Khutbah yang kedua juga Allah assalatu wassalamu ala rasulillah atau Allahumma sholli ala Muhammad, pokoknya kalimat salawat. Kemudian yang ketiga wasiat ketakwaan harus pada 2 khutbah semuanya. Tapi untuk bacaan Al-Quran itu cukup di salah satu dari 2 khutbah tersebut.
Bacaan ayat dari Al-Quran itu harus mufhimatin, harus yang ayat-ayat yang bisa dipahami. Contoh yang paling sering dipakai oleh para khotib adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu hanya contoh. Kalau ayat yang lain boleh? Boleh. Yang penting ayat yang bisa dipahami. Contoh ayat yang tidak bisa dipahami. Qala Allah Ta'ala alif lam mim. Tidak cukup, tidak sah. Alif lam mim orang tidak memahami maknanya. Atau Shad, atau Yasin, Thaha, tidak cukup. Jadi harus dengan ayat yang bisa dipahami. Fi ihdahuma, di salah satu dari dua khutbah itu. Kemudian yang terakhir, wa du'a'u lil mu'minin fil akhirati. Rukun yang terakhir adalah doa untuk kaum mukminin di khutbah yang kedua. Di khutbah yang kedua berarti doa untuk kaum mukminin di khutbah yang pertama tidak perlu. Tapi kalau khutbah kedua wajib, rukun hukumnya. Ya, manusia dibagi tiga. Namanya pertama mustautin, atau penduduk lokal. Yang kedua mukim, ya, bertempat kurang dari, kok kurang ya, lebih ya, bertempat lebih 4 hari, tapi dia bukan penduduk lokal, ya, dia nanti akan balik ke kampung halamannya. Monggo lanjutan bahasakan bagaimana itu. Yang ketiga musafir, ya, pejalan atau mengadakan perjalanan, ya, kurang dari 4 hari. Kemudian dan bertempat kurang 4 hari. Untuk mustautin dan mukim hukumnya fardhu ain, melaksanakan sholat Jumat. Untuk musafir dia tidak wajib, tapi kalau melaksanakannya maka dia sah. Kemudian rukun sholat Jumat, rukun sholat Jumat ada 3 ya. Rukun di 2 khutbah. Yang kedua rukun di salah satunya. Kemudian yang ketiga rukun di khutbah kedua. Di 2 khutbah tahmid, yang kedua sholawat, yang ketiga wasiat takwa. Salah satunya baik di khutbah pertama atau kedua adalah ayat Quran. Ayat Quran yang bisa dipahami. Kemudian khutbah yang kedua doa untuk kaum mukminin. Untuk mukminin. Oke. Baik, ini rukun ini benar-benar harus diperhatikan oleh para khotib, karena khutbah Jumat itu bukan seperti ceramah seperti ini sekarang ini, beda. Dia itu adalah bagian dari sholat Jumat, maka harus terpenuhi semua rukunnya. Maka saya berikan contoh Bapak Ibu, khutbah yang paling singkat tapi terpenuhi rukunnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu adzan, ya kan? Adzan. Setelah itu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya wasiatkan kepada bapak-bapak sekalian, mari kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Sudah cukup. Khutbah pertama rukun sudah terpenuhi. Kemudian khutbah yang kedua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah sekalian, mari kita bermohon kepada Allah, semoga Allah istiqomahkan kita dalam beribadah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sah. Jadi tidak usah takut jadi khotib, ya. Jadi kalau apa itu, kadang banyak orang kok nggak berani khutbah. Ini rukunnya udah cukup, nggak usah ngomong ngoyo-woro. Malah justru khutbah yang terbaik adalah yang pendek. Sholatnya didawa ke yang panjang nggak masalah, tapi khutbah pendek. Kepanjangan jamaah marak ke ngantuk. Itu udah rahasia umum, ya. Rahasia umum itu orang kalau masuk masjid ngantuk. Soalnya apa? Sing khutbah ya ora mantep suwi meneh. Ya toh. Sing dibahas waduh marake mumet, ya. Jadi jangan menambah beban pada jamaah. Jamaah itu sudah tahu lah Indonesia beginilah, itu. Enggak usah dibahas lagi di masjid. Beri semangat mereka, beri rasa optimis. Berikan semangat mereka bersyukur menjadi seorang muslim. Udah jadi seorang muslim kita ini, alhamdulillah. Ya, tinggal bagaimana mereka istiqomah sampai akhir hayatnya, gitu aja Bapak Ibu, ya. Baik. Kemudian wajibu ayyakhtuba qa'iman. Wajib khutbah dengan berdiri. Ya, tidak boleh khutbah dengan duduk seperti orang ceramah seperti saat ini, ya. Mutatahhiron, dan wajib dalam keadaan suci. Kalau wudu berarti, kalau batal berarti wudu dulu. Masturul aurati, dan tertutup auratnya. Ya, harus memakai penutup auratnya, ya. Kalau laki-laki, ya, minimal adalah dari pusar sampai lutut. Tapi yo mosok khotib kok blegendong, ya. Jadi ya pakai baju yang rapi sebagaimana perintah Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaikmu ketika kalian masuk masjid, ketika kalian melaksanakan sholat. Pakai pakaian terbaik, ya. Wajibu al-julusu bainahuma, wajib duduk di antara dua khutbah. Fauqa tuma'ninatis shalah, waktu lamanya di atas waktu lamanya tuma'ninatus shalat. Tuma'ninatus shalat, lama tuma'ninatus shalat itu adalah sukunul a'dha, yaitu tenangnya anggota tubuh. Ada jeda antara dua gerakan. Ketika berdiri mau ruku, Allahu Akbar, ada jeda antara ruku antara ruku dengan i'tidal. Allahu Akbar, sami Allahu liman. Itu waktu tumakninah salat. Mungkin 3-4 detik, 5 detik, atau para ulama mengatakan tumakninah itu kira-kiranya bacaan subhanallah. Itu tumakninah salat. Nah, duduk antara dua khutbah itu lebih lama dari itu. Lebih lama dari itu, tapi jangan terlalu lama. Ya. Mungkin 1 menit sudah kelamaan. Ya, ini duduk di antara dua khutbah. Fauqa tumakninati salat wal muwalat, dan berkesinambungan. Ya. Berkesinambungan dalam adalah apa? Pertama, antara dua khutbah tidak boleh terlalu lama duduknya. Kemudian berkesinambungan juga antar kalimat-kalimatnya. Tidak boleh orang khutbah kok ada jeda diam sebentar. Misalnya khutbah dengan menerjemahkan kitab. Orang ngerti terjemahan nih, sebentar ya jamaah, tak menerjemahkan dulu. Nah, diam sebentar. Nah, ini tidak boleh. Kalau dalam khutbah nggak boleh. Kalau ceramah ya boleh, ya. Kalau khutbah wajib berkesinambungan, runtut. Boleh diam tapi ya jangan terlalu lama, ya. Kemudian
juga antara khutbah dengan sholat itu juga tidak boleh ada jeda terlalu lama. Setelah doa selesai, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahirabbil alamin, aqimis shalah misalnya. Maksudnya nyuruh kepada muadzin untuk qomat. Maka kita langsung turun dari mimbar, langsung melaksanakan sholat. Jangan istirahat dulu, apalagi sampai ngopi-ngopi dulu ya. Ngopi dulu, ya, capek ini khutbah, tidak boleh. Mualat, harus kesinambungan ya. Ya, ini baik masalah Jumatan sudah selesai. Wassalatul jama'ati wassalatul janazati fardhu kifayatin. Nah, ini kita sedang bahas madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i, sholat jamaah, sholat rawatib ya, sholat 5 waktu dalam sehari itu hukumnya fardhu kifayah, sebagaimana juga sholat jenazah. Apa itu fardhu kifayah? Apa itu fardhu ain? Fardhu ain itu adalah wajib setiap orang. Fardhu kifayah adalah kalau ada sebagian orang yang sudah mengerjakan, maka yang lain yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Jadi kalau dalam masalah sholat jamaah ya, ada sebagian kaum muslimin yang sudah melaksanakan sholat jamaah di masjid, maka orang yang tidak mengerjakan maka mereka tidak berdosa. Tentu dalam hal ini banyak perselisihan pendapat para ulama. Dalam mazhab Hambali hukumnya fardhu ain, yaitu setiap orang wajib sholat jamaah. Laki-laki maksudnya, setiap orang laki-laki yang merdeka wajib untuk sholat jamaah. Monggo silahkan jangan mau pakai pendapat yang mana. Apa yang dipakai untuk dalil dari mazhab Syafi'i, kenapa kok sholat jamaah itu hukumnya hanya fardu kifayah saja, yaitu sabda Nabi, sholat jamaah itu afdol, lebih afdol 27 darajat daripada sholat sendirian. Maka kemudian para ulama mengatakan, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala mengakui sholat sendirian karena kalimatnya afdol. Namanya afdol kan lebih utama ya. Berarti yang tidak utama diakui. Ya, tidak dicela ya. Yang tidak utama tidak dicela ya. Monggo silakan. Nah, untuk al-khuruju minal khilaf, saya sering menyampaikan ya Bapak Ibu, al-khuruju minal khilaf, keluar dari perselisihan ulama, maka ambil pendapat yang paling aman. Ini fardhu ain atau fardhu kifayah, nek wong lanang sholatin nang masjid gitu aja. Kalau jenengan ada udzur, ya baru sholat di rumah, insya Allah nggak apa-apa. Ya. Misalnya ada udzur syar'i, ada benar-benar sibuk sekali. Satu waktu misalnya jenengan terjebak macet. Ya. Sebenarnya bukan udzur syar'i ya, terjebak macet. Mau keluar dari mobil nggak bisa. Benar-benar macet, meskipun bukan musafir macet. Jenengan tidak bisa sholat jamaah. Dosa enggak? Ambil mazhab Syafi'i enggak dosa. Ya itu. Jadi seperti itu. Karena banyak kondisi kalau kita kekeh bahwa sholat jamaah itu fardhu ain, maka bisa dipastikan kita itu berdosa terus-menerus. Mbok yakin saya. Dan betapa beratnya agama ini. Saya sendiri alhamdulillah, saya sendiri tidak pernah, insya Allah saya berusaha untuk tidak pernah sholat sendiri, mesti sholat jamaah. Ya karena punya pondok ya. Karena enaknya jadi imam itu kan setiap hari ngimami ya itu tapi saya kan kadangkala melihat yang jenengan-jenengan yang di luar ya, betapa kadangkala ada beberapa kesulitan untuk menjalankan sholat jamaah. Kalau seperti itu menurut mazhab Syafi'i hanya fardu kifayah saja. Jaga sholat jamaah itu tentu lebih utama. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian as-shalawatul masnunatu, sholat-sholat yang sunnah. Wal idani, dua sholat id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Wal kusufani, ya, dua sholat gerhana, yaitu sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Wal witru, dan sholat witir sunanun muakkadatun, yaitu sholat-sholat sunnah muakkadah. Wa kadza rawatibus sholati, demikian juga sholat-sholat rawatib, itu juga hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang ditekankan. Para ulama menggambarkan sunnah muakkadah itu sunnah yang hampir hukumnya seperti wajib.
yang tidak layak seorang muslim meninggalkannya dengan sengaja. Kalau ada seorang muslim meninggalkan sunnah muakkadah dengan sengaja, maka dia seorang muslim yang tidak baik Islamnya. Meskipun tidak berdosa, tapi tidak baik. Catatannya itu nek koyok santri atau siswa, iki bocah kurang apik. Itu. Jadi kalau seorang muslim yang ideal, dia menjalankan yang fardu dan sunnah yang muakkadah, yaitu Id, salat Id, dua salat gerhana dan salat witir. Dua salat Id tentu kita sudah paham lah itu tata caranya. Kusuf atau gerhana itu juga sudah kita paham lah itu. Wal witr, dan yang ketiga witir. Witir itu adalah salat sunnah yang rokaatnya ganjil, yang dilakukan waktunya ba'da isya sampai subuh. Rokaatnya minimal 1 rokaat, afdolnya 3 rokaat, maksimalnya 11 rokaat. Itu witir. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ya, 2, 2, 1, 2, 2, 3, monggo bebas. Itu salat witir. Jadi ini adalah salat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, maka disebut sebagai sunnah muakkadah. Saat beliau sakit, saat beliau sehat, saat beliau sebagai seorang mukim atau seorang musafir, bahkan beliau sedang perang atau dalam keadaan aman, beliau selalu melaksanakan salat witir. Dan orang yang tidak salat witir itu salat orang yang sangat kebangetan. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa dia itu orang yang fasik. Ngeri ya. Ya. Bahkan tidak diterima kesaksiannya. Orang dengan sengaja tidak sholat witir tidak diterima kesaksiannya. Jadi kalau ada ijab kabul, ada akad pernikahan, era itu udah disaksi. Ini orang yang nggak pernah sholat witir. Nah ini ijtihad ulama ya, Ahmad bin Hanbal. Tapi tentu ini bukan sholat yang wajib, ini sholat sunnah muakkadah saja. Demikian juga sholat rawatib. Sholat rawatib itu ada 10 ya, dalam mazhab Syafi'i 10, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini sholat sunnah rawatib yang hukumnya sunnah muakkadah yang hampir-hampir seperti wajib. Kemudian sholat sunnah yang ghairu muakkadah yang mengiringi sholat wajib. Itu ada 12. Ada 12. 2 rakaat tambahan sebelum zuhur tadi. Jadi yang 2 itu sunnah muakkadah, yang 2 ghairu muakkadah. Paham je? Jadi 2 yang 2 muakkadah, yang 2 ghairu muakkadah. Jadi kalau bisa 4 sebelum zuhur, tapi minimal 2. Kemudian 2 setelah zuhur tambahan lagi. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, ya, ini yang ghairu muakkadah yang tidak ditekankan. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Ada berapa? 12. Ada 12 yang ghairu muakkadah dan ada 10 yang muakkadah dari sholat sunnah rawatib. Sunnah rawatib. Rawatib itu sebenarnya artinya sholat 5 waktu itu rawatib ya. Yang muakkadah ya, ada muakkadah yaitu yang ditekankan, ada yang ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah. Muakkadah itu 2 rakaat sebelum subuh atau sholat sunnah fajar, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat
sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Yang ghairu muakkadah, tambahan 2 rakaat lagi. Jadi yang ini udah jelas ya. Yang ini ya, tambahan 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Kemudian tambahan 2 rakaat lagi sesudah zuhur. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Jadi itu ya Bapak Ibu, ada yang muakkadah dan ghairu muakkadah. Makanya jenengan nanti akan gampang menjawab kenapa ini kadangkala sebelum isya waktunya cuma sedikit, nggak bisa melaksanakan sholat sunnah. Apa nggak ada sholat sunnah Ustaz? Ada, tapi hukumnya ghairu muakkadah, tidak sangat ditekankan. Tidak sangat ditekankan. Dilakukan monggo, enggak pun enggak masalah. Apalagi jenengan ada amal soleh yang lain yang lebih utama, misalnya tholabul ilmi. Ya, tholabul ilmi itu lebih utama daripada sholat sunnah ghairu muakkadah. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian wadduha, sholat sunnah yang lain adalah sholat duha, yaitu sholat yang dilaksanakan setelah terbitnya matahari sampai zawal, sampai sebelum zuhur ya. Jadi setelah terbitnya matahari sampai waktu zuhur itu sholat duha. Jumlah rakaatnya genap 2, 4, 6 atau 8. Yang paling sedikit 2, yang paling afdal 8. Itu sholat duha. Wat tarawih, sholat tarawih ini juga tentu sholat yang hukumnya sunnah, sunanun laha fadlun, yang memiliki keutamaan wasawabun dan pahala azimun yang besar ya. Jadi ini adalah sholat-sholat yang hendaknya benar-benar dijaga. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, kesimpulannya dari awal ada beberapa hukum sholat jamaah. Yang pertama, hukumnya fardu ain, yaitu sholat apa? Sholat Jumat. Sholat Jumat. Jadi konsentrasi. Hukum sholat jamaah. Nek ditakoni adike, gitu. Pak, hukumnya sholat jamaah nopo? Nah, jenengan bisa menjawab. Hukum sholat jamaah. Yang pertama, fardu ain, setiap orang wajib menjalankan. Apa itu? Sholat Jumat untuk laki-laki ya di sini ya. Kemudian yang kedua, ada sholat jamaah yang hukumnya fardu kifayah. Sholat apa? Sholat jamaah 5 waktu ya. Demikian juga sholat Id, sholat jamaah 5 waktu ya, sholat jamaah 5 waktu, dan sholat jenazah, sholat jenazah itu fardu kifayah. Kalau ada seorang jenazah meninggal, kemudian ada yang sudah menyolati, maka yang lain tidak berdosa jika tidak menyolatinya. Kemudian ada sholat jamaah yang hukumnya sunnah, yaitu seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, dan juga sholat witir. Sholat witir itu boleh jenengan jamaah, boleh, sunnah. Kemudian ada juga sholat jamaah yang mubah, hukumnya mubah, yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib itu boleh kalau mau jamaah, tapi ya jangan terus-terusan. Biasanya untuk pendidikan, biar anaknya ikut, misalnya dalam keluarga, ayo nak kita sholat qobliyah, ba'diyah bareng-bareng jamaah, boleh. Hukumnya mubah saja, tapi bukan sunnah. Artinya tidak lebih utama sholat jamaah. Lebih baik tentu sendiri-sendiri. Kemudian ada yang terakhir,
hukum sholat jamaah yang hukumnya haram. Dan ini pembahasan bab yang sebelumnya, yaitu sholat jamaah di belakang orang kafir atau sholatnya seorang laki-laki di belakang wanita atau banci. Ini hukumnya haram, sholatnya juga tidak sah. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah berkahi apa yang kita baca dan Allah mudahkan kita dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.